Selamat sore, selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya sedang berada di kebun ini teman-teman. Seperti biasa, ya di kebun kita ini ada cabai rawit putih ya. Seperti kita lihat ini. Ini kebetulan baru kita panen 2 hari yang lewat ya, jadi buahnya seperti ini. Nah, kalau di sini teman-teman, kita memanennya ya asal sudah tua, sudah dipetik ya. Jadi ini boleh dibilang ya hampir kandas lah buahnya. Tapi masih ada juga yang sudah mulai masak ini ya. Ada juga yang mulai merah ini, sebagian. Nah, tapi itu sudah 2 hari teman-teman ya kita petik. Ya ini masih ada juga yang merah ini. Dan tadi pagi sudah kita lakukan ini penyepraian pestisida dan fungisida ya, untuk mengendalikan hama terutama antraknosa. Karena sebelumnya ini teman-teman, ini terserang penyakit antraknosa juga ini. Nah, jadi ini kita lakukan penyepraian, kita menggunakan tadi pagi ya, yang kita utamakan tadi. Karena pencegahan antraknosa kita menggunakan Tandem ya, mereknya Tandem. Jadi kita bukan berpromosi teman-teman ya, tapi kebetulan itu kita menggunakan Tandem untuk mengendalikan hama antraknosa atau patek. Nah, jadi seperti inilah teman-teman tanaman cabai kita ya, yang ini termasuk yang lumayan bagusnya ini. Kalau ini agak lumayan bagus ini teman-teman ya, agak tinggi. Ini tingginya ada yang sampai 2 meter nih. Kalau ini 2 meter nih, lebih dari saya tingginya. Ini tangan saya ini nampak mereng ini ke atas nih. Nah, jadi itulah kita lakukan cara pengendalian hama antraknosanya, yaitu menggunakan patek lah kita utamakan. Baru kita gunakan juga untuk mencegah kutu-kutuan. Ya seperti ini kan ada keriting ini teman-teman. Ini kita pakai Demolis juga tadi. Ya, Demolis kita tambah juga dengan Antrakol. Ya seperti biasanya ya, untuk mencegah busuk buah dan juga busuk pucuk. Itu termasuk juga itu tadi Antrakol ditambah dengan Tandem tadi. Nah, jadi seperti ini dia teman-teman ya, tanaman cabai kita. Nah, ini termasuk juga ini busuk buah ini teman-teman. Kuningnya nggak sempurna ini. Ini bukan kuning karena masak ini teman-teman, tapi karena terserang penyakit buah ini. Apalagi di sini musim hujan ya, penghujan. Ini kebetulan 3 hari ini tidak ada hujan. Namun sebelumnya hujan terus tiap hari. Ini pun sebenarnya tadi hujan. Itu masih mendung itu teman-teman ya. Mendung kali. Mudah-mudahan sebentar lagi hujan lagi di sini. Sepertinya itu udah gelap ini. Nah, kalau tadi sebelah sana sudah turun hujan itu, yang sebelah sana ya. Jadi dia berpindah ke sana ya, mudah-mudahan sebentar lagi hujan. Karena ini teman-teman tanahnya sudah mulai kering ya, karena sudah 3 hari tidak hujan ya. Ya, 3 hari tidak hujan teman-teman. Ya kebetulan kita melakukan penyepraian tadi pagi. Jadi kalaupun hujan ini rasa-rasanya ya nggak jadi masalah lagi. Karena sudah kering dan sudah menempel lah. Karena kita menggunakan lem juga ya, perekat. Jadi kalaupun hujan dia nggak langsung tercuci bersih. Ya, jadi seperti inilah tanaman cabai kita teman-teman ya. Ya ini, ada juga yang keriting ini seperti ini. Ini kita kendalikan dengan ini, Demolis tadi teman-teman. Yang keriting seperti ini, mudah-mudahan nanti ini bisa pulih kembali. Ya, jadi ada yang yang keriting daun. Dan kalau yang sebelah ini teman-teman, ini umurnya ada yang sudah 2 tahunan ini. Ya, inilah aslinya yang 2 tahun yang sebelah sini. Jadi karena tanamannya sudah berumur, ya sampai beginilah, kayunya sudah kering ini teman-teman ya. Kita angsur-angsur, kita patah-patah ini. Ini sudah kering sebagian, tapi masih sebagian ini ya, rantingnya ini masih bagus. Ini rantingnya ini, sebelah bawah sana, sampai ke atas ini. Ini masih membawa buah ini teman-teman ya. Padahal umurnya sudah 2 tahun. Ya ini masih banyak buahnya ini. Kita lihat ini. Jadi sebagian yang sudah berumur 2 tahun teman-teman, yang seumur dengan ini, sebagian sudah kita cabut karena sudah kering ya.
batangnya sudah kering. Tinggal yang satu pokok inilah yang berumur 2 tahun. Kalau yang sebelah ini dia masih 1 tahun lebih ini teman-teman umurnya. Ini sudah tinggi juga, ini udah sekitar 1,70 meter tingginya, 1,70 meter. Dan ini pun ya daunnya ya seperti kita lihat ya, keriting. Inilah terus terang ini kutu-kutuan ini. Makanya kalau di sini teman-teman, kalau kita terlambat melakukan penyepraian atau pengendalian hamanya ya seperti ini ya, langsung dia mengganas itu, serangan hamanya mengganas. Jadi tidak boleh melakukan penyepraiannya tidak boleh terlambat, harus rutin. Kalau sebisanya ya sekali 4 hari. Cuman karena di sini curah hujannya rata-rata tiap hari teman-teman, untuk melakukan penyepraian itu rasa-rasanya percuma. Karena kalau kita spray pagi-pagi baru jam 10 seperti yang sebelumnya ini pernah saya lakukan seperti itu. Di spray jam 9 pagi, jam 8 sampai jam 9. Jam 10-nya udah tiba-tiba turun hujan. Jadi percuma teman-teman ya. Itu kadang-kadang kendalanya kalau kita melakukan penyepraian tidak bisa sekali 4 hari. Nah, jadi kebetulan tadi pagi itu cuacanya cerah ya, makanya kita melakukan penyepraian. Kalau yang sebelah sini teman-teman ya, kita di sini kita tanam secara tumpang sari. Nah, jadi ada tanaman cabai rawit putih dan ada juga tanaman pepaya California. Cuma seperti kita lihat ini, tanaman pepaya California kita ini kayaknya kurang bagus teman-teman ya. Saya pun sangat kecewa juga ini, padahal kita beli bibitnya secara online. Nah ini, buahnya bulat bukan lonjong teman-teman. Kalau yang seperti ini masih bagus lah ya, lonjongnya masih lumayan lah. Tapi kalau yang seperti ini, ya ini bukan lonjong lagi namanya. Nah ini, padahal bibitnya ini teman-teman kita beli secara online ya. Jadi saya nggak sebutkan dari mana saya beli. Nah, cuma ini saya beli dari online, dari Shopee. Jadi seperti inilah. Jadi agak kecewa juga rasanya membeli bibit secara online ini. Biasanya saya tak pernah beli bibit yang sudah jadi, saya bibit sendiri memang. Cuma karena penasaran itu ya, karena saya lihat teman-teman buat di YouTube, oh ini benih yang seperti ini bagus katanya kan, ya saya coba, rupanya seperti ini teman-teman ya. Sungguh mengecewakan juga. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman, di sini tumpang sari antara tanaman cabai rawit, pepaya California, dan juga ada terong ungu. Nah, seperti ini teman-teman. Namun kalau terong ungu kita ini sebenarnya udah ini tunas ini. Nah ini sudah, kalau batang aslinya sudah kita tumbang, kita pangkas. Jadi karena tunasnya ini sepertinya masih membawa buah ini, ada bunga-bunganya juga. Makanya kita pelihara teman-teman ya. Nah ini tunas semua ini. Nah, kita lihat ini buahnya masih bagus ini teman-teman ya. Masih muda kali ini, padahal udah besar. Nah ini tunas ini sebenarnya. Kalau batang aslinya ini sudah kita potong ya di sebelah bawah ini. Jadi tunasnya kita pelihara. Ya lumayan lah untuk sayur. Sekalipun tidak bisa nanti kita jual, ya untuk kita konsumsi sendiri bisa lah. Nah, kita lihat yang sebelah sana. Inilah terong yang kita pelihara dari tunas. Ya, sudah membawa buah juga ini. Nah, ini buahnya sudah agak besar teman-teman. Dan di atasnya pun sudah membawa bunga juga ini, dan juga sebelah sana. Nah, jadi ini batang aslinya. Nah ini sudah kita potong juga ini. Ya, jadi seperti itulah teman-teman tanaman kita yang sebelah sini. Di tumpang sari antara cabai rawit dan juga pepaya California dan juga tanaman terong ungu. Oke teman-teman, demikianlah saya lakukan ya penyepraian pada tanaman cabai rawit putih ini untuk mengendalikan hama antraknosa atau patek. Ya mudah-mudahan nanti ya setelah kita lakukan penyepraian, penyakit pateknya ya tidak menyerang lah. Kalau sekarang pun sebenarnya tidak ada lagi kelihatan ya penyakitnya, karena sudah kita
dikendalikan. Ibaratnya lebih bagus mencegah daripada mengobati. Nah, itulah. Jadi sebelum pateknya muncul ya kita sudah lakukan penyepraian teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat teman-teman semua. Ya, jangan lupa ya teman-teman mendukung channel ini agar semakin maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like, dan juga bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.